Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkalian matriks. Nah, yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan suatu matriks berarti mengalihkan sebuah bilangan dengan matriks. Nah, bilangan di sini bisa berupa positif, negatif, desimal ataupun pecahan. Skalar dilambangkan dengan huruf K kecil. Nah, untuk lebih memahaminya, simak contoh soal berikut ini. Diketahui matriks A dan matriks B. Tentukan 3A, 3B, 3 dikali penjumlahan matriks A dengan matriks B, dan yang terakhir 3A ditambah 3B. Penyelesaian. Nah, 3A, 3 dikali matriks A. 3 di sini adalah skalarnya dan A adalah matriksnya. Perkalian skalar dengan matriks artinya kita kalikan skalar dengan semua elemen pada matriks. Coba perhatikan ya, ini 3 misalkan kita kalikan dengan elemen pada baris pertama, kolom pertama, maka hasilnya tetap elemen pada baris pertama, kolom pertama juga, seperti itu. Langsung saja ya, semuanya kita hitung. 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6. 3B, 3 dikali matriks B, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 4 hasilnya 12, 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. 3 dikali penjumlahan matriks A dengan matriks B. Nah, yang di dalam kurung ini kan A ditambah B. Berarti yang pertama kali kita hitung adalah penjumlahan matriks A dengan matriks B dulu. Setelah itu baru kita kalikan dengan angka 3 atau si skalarnya yang 3 ini. Nih, matriks A dengan matriks B. Setelah kita jumlahkan setiap elemen yang seletak, maka menghasilkan matriks yang ini dengan elemen 3, 4, 5, dan 1. Setelah dapat matriks ini, kita kalikanlah dengan skalar 3. Sama caranya seperti yang tadi. 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali 4 hasilnya 12, 3 dikali 5 hasilnya 15, 3 dikali 1 hasilnya 3. 3A ditambah 3B. Nah, ini kan tadi 3A dan 3B telah kita hitung. Lalu setelah kita hitungkan yang tadi, baru kita jumlahkan kedua matriks ini. Nah, setelah kita jumlahkan setiap elemen yang seletak, maka didapatkanlah matriks dengan elemen 9, 12, 15, dan 13. Nah, pertanyaan Ibu, apakah 3 dikali penjumlahan matriks A dengan matriks B hasilnya sama dengan 3A ditambah 3B? Sama atau tidak? Jawabannya adalah, coba lihat, ternyata sama hasilnya. Nah, maka dari itu, pada perkalian skalar dengan matriks berlaku sifat distributif atau penyebaran. Sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks. Jika A dan B adalah matriks berordo M dikali N, artinya ini berordo sembarang. A dan B ini cuma permisalan, misalkan ada soal selain matriks A dan B, misalkan M, N, K, L, V, atau Q, itu artinya sama saja, sama-sama berlaku. Ini cuma permisalan saja, seperti itu. Sedangkan K1 dan K2 adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ini ada 3 sifat. Untuk sifat yang pertama ini telah kita tunjukkan atau kita buktikan pada contoh soal sebelumnya. Lalu sekarang Ibu akan menjelaskan 2 sifat yang tersisa. Nah, ini sifat distributif juga namanya. Nah, ini penjumlahan dari 2 buah skalar kita kalikan dengan matriks A.
A ini juga permisalan bisa misalkan matriks B, C, D, dan yang lainnya bisa juga. Nah, hasilnya ternyata sama dengan apabila masing-masing skalar kita kalikan dengan sebuah matriks, lalu kita jumlahkan hasilnya. Ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Skalar pertama kita kalikan dengan perkalian skalar kedua dengan matriks A. Hasilnya sama dengan apabila kedua buah skalar kita kalikan dulu, baru nanti kita kali dengan sebuah matriks, misalkan matriks A. Nah, sekarang kita akan membahas perkalian matriks dengan matriks. Misalkan matriks C adalah hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Perkalian matriks A dengan matriks B bisa kita tulis A dikali B atau AB, di mana hanya dapat dilakukan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi jumlah kolom matriks yang ada di sebelah kiri tanda perkalian harus sama dengan jumlah baris matriks yang ada di sebelah kanan operasi perkalian. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian simak contoh soal berikut. Contoh soal: diketahui matriks A dengan ordo 2 dikali 3, matriks B dengan ordo 2 dikali 2, matriks C dengan ordo 1 dikali 3, dan matriks D dengan ordo 3 dikali 1. Tentukan A dikali B, A dikali D, A dikali C, dan D dikali C. Penyelesaian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan syarat dua buah matriks dapat dikalikan. Coba kalian perhatikan. Nah, syarat dua buah matriks dapat dikalikan apabila jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, kita periksa dulu untuk soal yang pertama. Nah, ini kolomnya 3 dan yang ini barisnya 2. Sama atau tidak? Jawabannya tidak sama. Nah, karena tidak sama berarti A dikali B itu tidak dapat dihitung. Kita lanjut ke soal nomor 2, A dikali D. Caranya sama seperti tadi, kita periksa kolom yang di sini dan jumlah baris yang ada di sini. Sama atau tidak? Ternyata sama, di sini 3 kolomnya dan di sini barisnya 3. Karena sama, maka dapat kita hitung. Nah, misalkan nih hasil perkaliannya adalah matriks AD dengan ordo 2 dikali 1. Dapat dari mana kita 2 dikali 1 ini? 2 ini didapat dari baris matriks A, dan 1 ini didapat dari kolomnya matriks D. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3, A dikali A, A dikali C. Kita periksa lagi jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks C. Sama atau tidak? Nah, ternyata di sini 3 dan di sini 1. Karena tidak sama, berarti A dikali C tidak dapat kita hitung. Soal terakhir, D dikali C, kita lihat lagi jumlah kolomnya dan jumlah barisnya. Ternyata jumlah kolom matriks D ini sama dengan jumlah baris matriks C, maka dari itu dapat kita hitung. Nah, kita misalkan hasil perkaliannya adalah matriks DC, misalkan namanya. Nah, hasil ordonya adalah 3 dikali 3. Dapat di mana 3 kali 3 ini? Nah, 3-nya, baris 3-nya didapat dari baris matriks D, dan kolom 3-nya kita dapat dari kolom matriks C. Lanjut. Contoh soal lagi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menghitungnya. Tadi kita membahas mengenai syaratnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai cara menghitungnya. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Tentukan yang pertama A dikali B dan B dikali A. Soal yang kedua A dikali C. Langsung saja kita jawab soalnya. Nah,
Perkalian pada dua buah matriks persegi dengan ordo yang sama, tidak perlu kita periksa lagi apakah jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, karena sudah pasti dapat kita kalikan. Perhatikan ya cara mengalikannya. Jadi baris-baris kita kalikan dengan kolom-kolom. Perhatikan. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, maka akan menghasilkan elemen pada baris pertama kolom pertama. Perhatikan, 1 dikali 5 hasilnya 5, negatif 1 dikali 5 hasilnya negatif 5. Nah, dua buah angka ini kita jumlahkan. Lanjut kita ke baris yang kedua. Ini baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, akan menghasilkan elemen pada baris kedua dengan kolom pertama. Negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, kita jumlahkan juga nanti. Lalu kita lanjut ke kolom kedua. Kita mulai lagi dari baris pertama. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, akan menghasilkan elemen pada baris pertama kolom kedua. 1 dikali 3 hasilnya 3, negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Kita ke baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, akan menghasilkan elemen pada baris kedua kolom kedua. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, setelah kita hitung, 5 ditambah negatif 5 hasilnya 0, 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0, negatif 10 ditambah 10 hasilnya 0, dan negatif 6 ditambah 6 hasilnya juga 0. B dikali A. Baris-baris kita kali dengan kolom-kolom, sama seperti tadi caranya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 5 dikali 1 hasilnya 5, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. 5 dikali 1 hasilnya 5, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Lanjut kita ke kolom yang kedua. 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5, 3 dikali 2 hasilnya 6. Lanjut ke baris yang kedua. 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Lalu kita jumlahkan masing-masing, maka didapatkanlah matriks dengan elemen negatif 1, 1, negatif 1, dan 1. Nah, coba kalian perhatikan hasil dari A dikali B dan juga hasil dari B dikali A. Sama atau tidak hasilnya? Beda kan hasilnya? Nah, maka dari itu, pada perkalian matriks dengan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A dikali B dengan B dikali A itu hasilnya akan berbeda. Lalu kalian perhatikan ini hasil perkalian A dengan B, kan ini matriks 0. Coba kalian perhatikan matriks A dan matriks B-nya. Nah, ini matriks A dan matriks B. Apakah matriks A ini matriks 0? Bukan. Apakah matriks B ini matriks 0? Juga bukan. Nah, padahal kan ini hasil perkaliannya menghasilkan matriks 0. Nah, maka dari itu pada perkalian matriks dengan matriks berlaku sifat sebagai berikut. Jika A dikali B hasilnya adalah matriks 0, belum tentu A ini adalah matriks 0 atau B adalah matriks 0. Nah, belum tentu ini berarti bisa jadi, karena kata-katanya belum tentu. Berarti misalkan A-nya 0, B-nya 0, bisa nggak, Bu? Bisa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, A dikali C. Sama caranya seperti tadi, baris-baris kita kalikan dengan kolom-kolom. Nah, untuk ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, menghasilkan elemen pada baris pertama kolom pertama. 1 dikali 3 hasilnya 3, negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3.
Baris kedua, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Lanjut ke kolom kedua. 1 dikali 4 hasilnya 4, negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4. Baris kedua, negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8, 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu kita jumlahkan masing-masing elemennya, menghasilkan matriks 0 juga. Nah, ini kan matriks AC menghasilkan matriks 0. Tadi matriks AB juga menghasilkan matriks 0. Apakah matriks B dengan matriks C itu sama? Kita lihat lagi di pertanyaannya. Setelah kita lihat, ini matriks B, ini matriks C. Ternyata matriks B dengan matriks C itu berbeda. Ya kan? Padahal hasilnya sama, menghasilkan matriks 0 juga, tapi B dan C beda. Nah, maka dari itu pada perkalian matriks dengan matriks berlaku sifat seperti ini. A dikali B itu hasilnya sama dengan AC, tapi belum tentu matriks B sama dengan matriks C. Sifat-sifat perkalian pada matriks. Nah, sifat-sifat perkalian matriks ini terdiri dari 9 sifat, di mana sifat pertama, ke-7 dan ke-8 telah kita tunjukkan atau kita buktikan pada contoh soal sebelumnya. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sifat-sifat yang lain saja. Yang kedua, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Matriks A kita kalikan dengan perkalian matriks B dengan C, hasilnya sama dengan perkalian matriks A dengan B kita kalikan dengan matriks C. Nomor 3, sifat distributif kiri. Distributif itu artinya penyebaran. Matriks A kita kalikan dengan penjumlahan matriks B dengan C, hasilnya itu sama dengan AB ditambah AC. AB ditambah AC ini artinya matriks A kita kalikan dulu dengan matriks B dan juga matriks C. Setelah kita dapat hasilnya nanti kita jumlahkan. Yang ini A dikali pengurangan matriks B dengan matriks C, hasilnya sama dengan AB dikurang AC. Jadi ingat ya, apabila dua buah matriks yang seperti ini artinya perkalian kalau tidak ada tanda yang memisahnya. Keempat, sifat distributif kanan. Penjumlahan matriks B dengan C kita kalikan dengan matriks A, hasilnya sama dengan BA ditambah CA. Pengurangan matriks B oleh matriks C kita kalikan dengan matriks A, hasilnya sama dengan BA dikurang CA. 5. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini berbeda dengan yang nomor 2. Kenapa? Kalau yang nomor 2 ini semuanya adalah matriks. Kalau di nomor 5 ini ada skalarnya, yaitu ini huruf K kecil ini adalah skalarnya. K dikali perkalian matriks A dengan matriks B, hasilnya sama dengan apabila kita kalikan dulu matriks A dengan sebuah skalar, lalu baru kita kalikan dengan matriks B. Nah, hasilnya ini nanti juga sama dengan matriks A kita kalikan dengan perkalian skalar dengan matriks B. Nomor 6. Pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas I, sedemikian sehingga berlaku I dikali matriks A, hasilnya sama dengan matriks A dikali matriks I, hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Nomor 9, jika A transpos dan B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku transpos dari perkalian matriks A dengan matriks B ini hasilnya sama dengan B transpos kita kalikan dengan A transpos.